Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Samade dari kelas 5TI 6 dengan NIM 2302473. Pada materi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagan pengambilan keputusan dari MK AI. Langsung saja, fase pertama adalah intelligent phase. Pada tahap ini, fokus kita adalah mengidentifikasi masalah dengan jelas. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Setelah itu, kita mengklasifikasikan masalah berdasarkan jenis dan dampaknya. Namun seringkali tantangan muncul, misalnya data yang tidak lengkap atau bias informasi yang membuat analisis menjadi sulit. Untuk mengatasinya, kita perlu menyusun masalah dalam kerangka kerja yang jelas dan memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Selain itu, penting juga menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagian agar ada akuntabilitas. Selanjutnya, pada fase yang kedua, design phase, di tahap ini kita mulai merancang alternatif solusi. Prosesnya melibatkan pemilihan prinsip keputusan yang tepat, apakah penggunaan model normatif yang ideal dan rasional atau model deskriptif yang mencerminkan realitas sehari-hari dengan segala keterbatasannya. Kemudian dilakukan brainstorming untuk menghasilkan berbagai alternatif. Setiap alternatif perlu dinilai berdasarkan kriteria tertentu, sekaligus memperhitungkan risiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, tabel perbandingan solusi dapat digunakan untuk melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Kemudian ada fase terakhir atau choice phase. Di sini kita melakukan evaluasi mendalam dan memilih alternatif terbaik berdasarkan data dan analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Setelah keputusan ditetapkan, tahap berikutnya adalah implementasi. Penting untuk memastikan keputusan dapat dijalankan secara realistis dan tidak menemui hambatan besar. Terakhir, perlu dilakukan monitoring agar hasil keputusan bisa dievaluasi, diperbaiki, atau bahkan ditingkatkan untuk keberhasilan jangka panjang. Ketiga fase ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung membentuk siklus yang berkelanjutan. Intelligence memberikan fondasi data dan masalah, desain menghadirkan solusi, dan choice menjadi penentu keputusan terbaik. Semua ini bermuara pada satu tujuan, menghasilkan keputusan yang efektif, tepat sasaran, dan berdampak positif. Sebagai penutup, ada 3 kunci utama untuk pengambilan keputusan yang baik. Pertama, akurasi data. Kedua, pemilihan alternatif yang sesuai dengan konteks dan tujuan. Dan ketiga, proses yang sistematis serta kolaboratif. Mari kita terapkan langkah-langkah ini dalam pengambilan keputusan sehingga setiap keputusan yang kita buat bukan hanya sekedar pilihan tetapi juga langkah strategis menuju hasil yang lebih baik. Terima kasih.